Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk. Latar sejarah keberadaan Benteng Kadipaten Purwodadi dapat dirunut dari beberapa sumber yang menceritakan tentang eksistensinya. Sumber khusus dari masa lalu yang sejaman dengan pembangunan benteng memang belum ada. Latar sejarahnya dapat ditelusuri dari cerita masyarakat sekitar dan beberapa catatan insidentil yang terkait dengan keberadaan Benteng Kadipaten Purwodadi. Desa Purwodadi memiliki latar sejarah yang panjang. Daerah ini sebelumnya berupa hutan, tetapi sejak kedatangan priyayi dari Puro Mangkunegaran yang bernama Raden Ahmad, daerah hutan tersebut dirubahnya menjadi sebuah pemukiman penduduk pada hari Senin Kliwon bulan Mulut, yaitu salah satu nama bulan Jawa. Raden Ahmad sendiri adalah seorang bangsawan dari Praja Mangkunegaran yang kalah perang dengan Belanda. Konon, Raden Ahmad mendapat saran dari Adipati Semarang untuk pergi ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau ditemani oleh Raden Arya Damar, putra dari Adipati Semarang, dan para pengikutnya menerima masukan untuk pergi ke sebelah timur Gunung Lawu. Setelah sampai di sekitaran Gunung Lawu sebelah timur, Raden Arya Damar memberi saran kepada Raden Ahmad untuk berhenti dan mendirikan sebuah pemukiman di daerah tersebut. Di daerah ini, beliau mendirikan sebuah kadipaten dan diangkatlah Raden Ahmad sebagai adipati pertama. Kemudian, masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Gusti Ahmad. Pemukiman yang didirikan Raden Ahmad semakin hari semakin ramai. Pada suatu hari, daerah itu kedatangan rombongan bangsawan dari Yogyakarta untuk meminta izin mendirikan sebuah benteng pertahanan. Bangsawan tersebut adalah anak dari Pangeran Diponegoro yang mendapatkan tugas dari ayahnya untuk mengikuti perang dan memperkuat daerah Bumi Mataram agar terbebas dari penjajah Belanda. Anak kedua Pangeran Diponegoro yang datang menemui Raden Ahmad bernama Raden Mas Dipo Kusumo atau Raden Mas Dipo Atmojo atau Pangeran Abdul Aziz. Kemudian Raden Mas Dipo Kusumo diangkat sebagai adipati resmi dan mempersiapkan prajurit-prajurit perang untuk melawan penjajah Belanda. Kanjeng Pangeran Haryo Dipo Kusumo adalah anak kedua dari Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro atau Pangeran Diponegoro atau Sultan Ngabdul Hamid Erub Cokro Saidin Panotogomo Khalifat Rasulullah ing Tanah Jawa dari istri pertama, yaitu Raden Ayu Retno Madubrongto. Raden Ayu Retno Madubrongto merupakan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan, ulama terkemuka dari desa Dadapan dekat Tempel Sleman, Yogyakarta. Kadipaten tersebut kemudian diberi nama Kadipaten Purwodadi, dikarenakan nama Purwodadi berasal dari kata Purwo yang berarti wiwitan dan Dadi yang berarti dumadi, dengan maksud awal berdirinya sebuah kadipaten. Pada masa ini, Kadipaten Purwodadi digunakan sebagai markas atau benteng pertahanan untuk melawan Belanda saat terjadi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa
yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 adalah garis batas dalam sejarah Jawa dan Indonesia, umumnya antara tatanan Jawa lama dan zaman modern. Itulah masa di mana untuk pertama kali sebuah pemerintahan kolonial Eropa menghadapi pemberontakan sosial yang berkorban di sebagian besar Pulau Jawa. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utaranya, terkena dampak pergolakan itu. 2 juta orang, atau yang artinya sepertiga dari penduduk Jawa, terpapar oleh kerusakan perang. 1/4 dari seluruh lahan pertanian yang ada juga mengalami kerusakan, dan jumlah penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Raden Mas Dipokusumo tidak lama berada di Kadipaten Purwodadi, dikarenakan tugas beliau untuk melanjutkan amanah dari ayahnya dalam melawan penjajah Belanda di daerah lain. Beliau kemudian menunjuk Raden Ngabei Mangunegoro sebagai adipati sekaligus panglima perang di daerah ini. Namun, takdir berkata lain, di mana Raden Ngabei Mangkunegoro akhirnya gugur dalam medan pertempuran. Posisi panglima perang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Ngabei Mangunprawiro, sekaligus sebagai adipati di Kabupaten Purwodadi setelah perjanjian Sepreh. Pada waktu permulaan perang Diponegoro di daerah Madiun, para bupati di wilayah Madiun yang memimpin perang sebagai panglima daerah adalah sebagai berikut: Raden Mas Tumenggung Prawiro Dirjo III atau saudara sepupu Pangeran Diponegoro, Raden Mas Tumenggung Prawiro Sentiko, Bupati Kepala II di Tunggul atau Wonokerto, Raden Mas Tumenggung Suro Dirjo atau Bupati Keniten, Raden Mas Tumenggung Yodo Prawiro atau Bupati Mauspati, Raden Mas Tumenggung Yodokusumo atau Bupati Meneng, Raden Mas Tumenggung Surodiwiryo atau Bupati Bagi, Raden Ngabei Mangunprawiro atau Bupati Purwodadi. Pada saat Kadipaten Purwodadi dipimpin oleh Raden Ngabei Mangunprawiro, penjajah Belanda berhasil menguasai Magetan dan membagi sistem pemerintahan di Magetan menjadi 7 daerah kekuasaan. Pembagian daerah kekuasaan itu diputuskan dalam pertemuan semua bupati sewilayah Mancanegara Wetan pada tanggal 3–4 Juli tahun 1830 di Desa Sepreh, Kabupaten Ngawi, yang sering disebut dengan Perjanjian Sepreh. Pertemuan itu diikuti oleh semua bupati sewilayah Mancanegara Wetan. Pada pertemuan itu, Hindia Belanda mengharuskan semua bupati Mancanegara Wetan untuk menolak kekuasaan Sultan Yogyakarta dan Susuhan Surakarta dan harus tunduk pada pemerintah Belanda di Batavia. Perjanjian Sepreh pada tahun 1830 ditandatangani dengan cap dan materai oleh 23 bupati dari Residensi Kediri dan Residensi Madiun, dengan disaksikan oleh Radvan Indi, komisaris yang mengurus daerah-daerah keraton, serta Van Lawitz dan J.B. de Solis, Residen Rembang. Berdasarkan persetujuan tersebut, mulai saat itu Netherlands Government melaksanakan pengawasan tertinggi dan menguasai daerah-daerah mancanegara. Sejak tahun 1830, Kabupaten Magetan menjadi daerah jajahan Belanda. Pada saat itu, yang menjabat Bupati Magetan adalah Raden Tumenggung Sastrawinoto yang wafat pada tahun 1837. Kabupaten Magetan kemudian dipecah menjadi 7 daerah, yaitu Kabupaten Magetan I atau kota dengan Bupati Raden Tumenggung Sastrawinoto, Kabupaten Magetan II atau Plaosan dengan Bupati Raden Tumenggung Purwowinoto,
Kabupaten Magetan III atau Panekan dengan Bupati Raden Tumenggung Sastrodipuro, Kabupaten Magetan IV atau Kuranggaring Genengan dengan Bupati Raden Tumenggung Sastroprawiro yang berasal dari Madura, Kabupaten Magetan V atau Kuranggaring Ngadirejo dengan Bupati Raden Tumenggung Sastrodiryo, Kabupaten Maospati dengan bupatinya Raden Tumenggung Yuda Prawiro, Kabupaten Purwodadi bupatinya adalah Raden Ngabei Mangun Prawiro. Pada tanggal 31 Agustus 1830 atau sekitar 2 bulan setelah perjanjian Sepreh, pemerintah Hindia Belanda mulai mengadakan penataan dan pengaturan atas kabupaten-kabupaten yang telah berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Hal itu dapat dilihat dalam surat pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 31 Agustus 1830 yang berisikan tentang hasil konferensi dari Gubernur Jenderal dengan komisaris-komisaris yang mengurus atau mengatur daerah-daerah keraton. Konferensi tersebut mengeluarkan keputusan tentang rencana dari pemerintah Hindia Belanda yang antara lain menerangkan bahwa pertama, menentukan bahwa daerah mancanegara bagian timur terdiri dari 2 residensi, yaitu Residen Kediri dan Residen Madiun. Kedua, Residen Madiun terdiri dari Kabupaten Magetan, Purwodadi, Tunggul, Kuranggaring, Jogorogo, Caruban, dan kabupaten kecil di wilayah sekitar Madiun lainnya. Batas dari kabupaten-kabupaten maupun distrik akan diatur kemudian. Ketiga, Residen Kediri terdiri dari Kabupaten Kediri, Kertosono, Nganjuk, Berbek, Rowo atau Tulungagung, dan Kalangbret. Selanjutnya dari distrik-distrik Blitar, Trenggalek, Kampak, dan lebih ke timur sampai dengan batas-batas dari Malang, baik batas kabupaten-kabupaten maupun distrik-distrik akan diatur kemudian. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan nama, gelar, tahun, tempat, dan lain sebagainya. Demikian dari kami. Wassalam.